Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Wahyu Sejati, mahasiswa farmasi UIN Syarif Jakarta tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang saya buat yang berjudul uji aktivitas ekstrak etanol 90% daun kelor atau Moringa oleifera L terhadap aktivitas seksual intromission latensi intromission frekuensi tikus Paraguedaule jantan secara in vivo. Untuk bab 1 pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi saya untuk membuat presentasi terkait dengan judul di atas adalah yang pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki hutan tropika terbesar kedua di dunia. Terus selanjutnya adalah salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat adalah daun kelor sendiri. Dan daun dari tanaman kelor itu merupakan bagian yang telah banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai pemberian ekstrak daun kelor terhadap sistem reproduksi hewan jantan memberikan hasil yang bertolak belakang. Pada tahun 2013, Afolabi Ejman melaporkan bahwa adanya peningkatan jumlah sperma dan jumlah sel germinal testis secara signifikan pada tikus jantan yang mengalami cryptorchidism setelah pemberian ekstrak metanol daun kelor selama 2 minggu pada dosis 200 mg per kilogram Pp. Nah, untuk rumusan masalahnya itu adalah kelor merupakan salah satu tanaman yang kaya akan nutrisi dan memiliki beragam manfaat dalam kesehatan. Penelitian ilmiah terkait aktivitas daun kelor yang mempengaruhi sistem reproduksi hewan jantan sudah banyak dilakukan, namun beberapa di antaranya menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mendalami kembali berbagai parameter yang dapat dijadikan acuan untuk melihat aktivitas daun kelor terhadap sistem reproduksi tikus jantan. Tujuan penelitian itu sendiri yang pertama secara umum untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol 90% daun kelor pada tikus Paraguedaule jantan secara in vivo. Untuk tujuan yang khusus untuk mengetahui aktivitas pemberian ekstrak etanol 90% daun kelor terhadap konsentrasi spermatozoa, intromission latensi dan intromission frekuensi pada tikus Paraguedaule jantan secara in vivo. Untuk hipotesis itu sendiri adalah ekstrak etanol 90% daun kelor mempunyai aktivitas terhadap intromission latensi serta intromission frekuensi pada tikus Paraguedaule jantan. Manfaat dari penelitian itu sendiri secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan, pengetahuan serta wawasan mengenai aktivitas etanol 90% daun kelor terhadap sistem reproduksi pria. Untuk manfaat metodologinya adalah penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam mempelajari aktivitas ekstrak etanol 90% daun kelor bagi peneliti lain dan juga akademisi. Manfaat aplikatif hasil dari penelitian ini dapat menjadi ilmu dan informasi bagi masyarakat luas dalam pengembangan ilmu reproduksi yang kemudian dapat dijadikan obat alami. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka, ini adalah tanaman daun kelor, klasifikasi tanaman daun kelor. Klasifikasi tanaman kelor, yakni Candem plantae, subkintum Virida plantae, divisi Trapobita, subjenis Spermatophyta, kelasnya Magnolis Plosida. Untuk superordonya Rosanae, ordonya Brassicales, familinya adalah Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa loveranum. Kemudian bagian tumbuhan atau kandungan kimianya, akar dari daun kelor itu mengandung 4 alramonobiscarioxide, benzylglucosinolate dan benzylglucosinolat. Batangnya itu mengandung 4 hidroksilanin, vanilin, asam oktasat dan B-sitosterol. Pada kulit kayu mengandung benzylglucosinat. Pada daunnya yang paling penting ini glikosida niacin dan 3 minyak mustaqolisat, 4 O-acetyl beta L lamtronan benzil isotinazid niacin A dan B. Pada bunga mengandung D-mannose, D-glukasa, protein asam askorbat, polisakarida. Pada keseluruhan biji mengandung nitril, isotianat, tiakarbonat. Untuk biji yang tua itu mengandung protein mentah, lemak mentah, karbohidrat, metionin, sintetin. Dan untuk bagian minyak bijinya itu mengandung vitamin A, beta karoten, dan vitamin A. Simplicia dan ekstrak. Jadi di sini ada 2 bahan. Yang pertama ada Simplicia. Dalam buku materi medikasi Indonesia ditetapkan bahwasanya definisi dari Simplicia itu sendiri adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan.
golongan Symplesia itu ada 3, meliputi hewani, nabati, dan juga belikan. Untuk yang bagian ekstrak yaitu untuk mengetahui aktivitas pembagian ekstrak etanol 90% daun kelor terhadap konsentrasi latensi frekuensi daulis progresi jantan secara in vivo. Nah, untuk ekstraksi merupakan proses pemisahan dari bahan dari pencampuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Menurut Harbon 1997, ekstraksi merupakan proses penyarian zat-zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Ekstraksi dalam hal yang digunakan dalam bidang farmasi merupakan suatu metode pemisahan bahan aktif sebagai obat dari jaringan tumbuhan ataupun hewan menggunakan pelarut yang sesuai melalui prosedur standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari ekstraksi itu sendiri adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam yang didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut. Proses perpindahan yang tadi bermula pada lapisan antarmuka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Nah, untuk metode ekstraksinya itu ada yang pertama dingin, kemudian panas, kemudian destilasi uap. Nah, untuk klasifikasi tikus yang digunakan adalah yang pertama genomnya Animalia, Phylum Chordata, sebelum vertebrata, kelasnya Mammalia, subkelasnya Tierra, ordernya Rodentia, subordernya Mammalia, familianya adalah Muridae, superfamilianya adalah Muridae, subfamilianya adalah genusnya adalah Ratus, spesiesnya adalah Ratus navragius, kemudian subspesiesnya adalah Eratus. Nah, untuk biologi dan fisiologi tikus secara umum, keunggulan tikus putih dibandingkan dengan tikus liar antara lain adalah lebih cepat berkembang biak. Kemudian kelebihan lainnya adalah sebagai hewan laboratorium adalah sangat mudah ditangani, dapat tinggal sendirian dalam kandang asal dapat mendengar suara tikus lain dan berukuran cukup besar sehingga memudahkan pengamatan. Secara umum, berat badan dari tikus laboratorium ini lebih ringan dibandingkan dengan tikus liar. Biasanya pada umur 4 minggu beratnya 30-40 gram dan berat dewasa rata-rata 200-250 gram, tetapi bervariasi tergantung pada galur. Kecepatan tumbuh seekor tikus sekitar 5 gram per hari. Galur Spermidavale merupakan galur yang paling besar di antara galur yang lain. Galur tikus lain yang sering digunakan dalam penelitian di antaranya adalah Wistar, Long Evanas, dan Holstein. Nah, kemudian tikus dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki homogenitas metabolik yang mirip manusia. Tikus putih memiliki organ fisiologi sistematik yang sama serta gen yang mirip dengan manusia. Tikus putih juga memiliki kemiripan yang baik bagi patogenesis suatu penyakit. Kemiripan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa tikus putih digunakan dalam penelitian patogenesis penyakit maupun proses penuaan pada manusia. Ini untuk sistem reproduksi tikus jantan. Sistem reproduksi tikus jantan terdiri dari sepasang testis yang terdapat dalam skrotum, sepasang kelenjar asorius dan organ copularis. Fungsi reproduksi pada jantan dapat dibagi menjadi 3 subdivisi utama, meliputi spermatogenesis, kemudian kinerja seks laki-laki, dan pengaturan fungsi reproduksi laki-laki oleh berbagai hormonal. Pada hewan yang melakukan reproduksi secara inter, organ reproduksinya dilengkapi dengan adanya organ copulator, yaitu suatu organ yang berfungsi menyalurkan spermatozoa dari organisme jantan ke betina. Hewan jantan berperan dalam memproduksi spermatozoa dalam jumlah kecil cairan untuk membangunkan spermatozoa masuk menuju rahim. Pada tikus jantan, jarak antara ureter dan anus lebih jauh daripada tikus betina. Kemudian bab 3, yakni metodologi penelitian yang akan digunakan. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Waktunya adalah bulan Juni hingga Desember 2021. Tempatnya itu di laboratorium. Antara lain adalah pembuatan ekstrak, penapisan fitokimia, kemudian pengujian parameter ekstrak di laboratorium kimia dan laboratorium penelitian 2. Kemudian pemeliharaan perlakuan hewan di uji laboratorium Animal House, Fakultas Unsur Jakarta. Untuk pemakaian freeze dry di lembaga ilmu di LIPI. Kemudian pembuatan preparasi histologi statistik di laboratorium patologi klinik UI. Kemudian alat, bahan, dan hewan uji. Untuk alatnya sendiri ada blender, timbangan analitik, alkoholmeter, botol maserasi, vakum evaporator, kemudian labu ukur, gelas ukur, corong gelas, pipet tetes, Allen Meyer, beker gelas, batang pengaduk, spatula, kapas-kapas, kertas saring, aluminium foil, freezer dryer, botol timbangan, kurus silikat, oven, tanur, timbangan hewan, kandang hewan, tempat makan dan minuman hewan, sonde oral, alat bedah minor, sirin, motor alu, ada pembius, kaca subjek dan overglass, gambar dan mikroskop cahaya, dan waterbed desikator. Untuk bahannya adalah tentu dengan daun kelor, kemudian aqueous etanol, bereaksi untuk penapisan fitokimia, HCl2N, reagen Dragendorf, bereaksi Mayer 1 mg, asam asetat dan asam sulfat, pekat, FeCl, reagen Lieberman, Burkhardt, natrium karboksilat, metil sulfasa untuk suspensi zat aktif.
Kemudian bahan untuk preparasi analisis sperma normal secara lautan hormon formalin. Dan hewan uji yang digunakan adalah diperoleh dari Animal Facility dan Modern Production Institute (BP), itu tikus putih jantan strain Faruqidaule yang subur dan sehat, berumur 2-3 bulan dengan berat 250 dan sampai 350 gram. Kemudian rencana penelitian yang pertama adalah besar sampel, yaitu akan dibagi 4 kelompok perlakuan berbeda. Yang satu kelompoknya terdiri dari 5 ekor putih jantan sepatu grey. Nah, kemudian untuk dosis perlakuan adalah ada kelompok 1 kelompok kontrol tanpa perlakuan sebanyak 5 ekor tikus diberikan natrium karboksimetil selulosa juga makan dan minum. Kemudian kelompok 2 kelompok perlakuan dengan dosis rendah 50 mg per kilogram BB sebanyak 5 ekor tikus diberikan substansi standar 9% daun kelor serta makan dan minum. Kemudian kelompok 3 kelompok perlakuan dengan dosis sedang 200 mg sampai 200 mg. Kemudian kelompok 4 dosis tinggi sebanyak 800 mg. Kemudian prosedur penelitian, yang pertama adalah pemeriksaan simplisia determinasi. Sebelum penelitian dilaksanakan, dilakukan determinasi daun kelor di pusat penelitian biologi di LIPI Cibinong untuk memastikan kebenaran simplisia. Kemudian penyiapan simplisia dan pembuatan ekstrak. Daun kelor segar sebanyak 80 gram dikumpulkan dan kemudian dicuci tangan, kemudian dikeringkan, dihaluskan, dan kemudian dijadikan serbuk. Metode ekstraksi serbuk daun kelor dilakukan dengan cara dingin, yaitu maserasi. Pelarut yang digunakan adalah etanol 90%. Setelah itu dimasukkan dalam botol maserat, kemudian dilarutkan dengan etanol 90% hingga melewati batas pembukaan serbuk hingga sampai sekitar 3 jari. Kemudian perendaman dilakukan selama 3 hari dan sesekali dilakukan pengadukan pada suhu ruang. Maserat dipisahkan dengan bantuan corong dan kertas haring, kemudian dikumpulkan dalam botol ditutup aluminium foil maserat, kemudian diuapkan dengan vakum rata-rata evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental dari daun kelor. Kemudian proses maserasi ini diulang sampai maserat yang dihasilkan berwarna pucat mendekati tidak berwarna. Jika ekstrak kental belum didapatkan, maka proses pembuatan dapat dilakukan dengan freeze dryer. Ekstrak hasil freeze drying ini selanjutnya ditimbang dan dicatat beratnya. Ekstrak kental daun kelor yang diperoleh dihitung randomannya dengan membandingkan bobot ekstrak dengan bobot simplisia yang digunakan. Kemudian penapisan fitokimia. Dalam penelitian ini dilakukan identitas kandung senyawa kimia ekstrak kental daun kelor seperti alkaloid, flavonoid, terpendam, dan citrin dan saponin. Nah, kemudian uji parameter yang digunakan. Yang pertama spesifik ada identitas ekstrak dan organoleptis. Yang non spesifik ada penetapan kadar air dan kadar abu. Penyiapan hewan uji. Hewan uji ini disiapkan kurang lebih 2 minggu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Makan dan memberikan sampai bitum pengamatan kondisi secara hewan uji dilakukan dan berat badannya ditinggal dalam proses aklimatisasi. Pemberian perlakuan seperti yang tadi saya jelaskan. Kelompok 1 natrium CMC, kemudian kelompok 2 itu dosis ringan, kelompok 3 ada dosis sedang, dan kelompok 4 ada dosis tinggi. Nah, uji intromission latensi dan intromission frekuensi. Tikus jantan dimasukkan ke dalam kandang khusus dengan pencahayaan yang rendah. Kemudian tikus betina perlahan dimasukkan ke dalam kandang yang sama. Penelitian dilakukan pada hari ke-15 pengamatan pukul 80 selama 30 menit. Seekor tikus jantan dan seekor betina dari tiap kelompok dimasukkan ke dalam kandang. Parameter yang diamati oleh adalah intromission latensi, yaitu interval waktu dari perkembangan hewan betina sampai intromission hewan jantan, dan intromission frekuensi yaitu jumlah intromisi dari waktu perkenalan pada hewan betina sampai ejakulasi. Analisis datanya adalah data hasil percobaan diagnosis untuk melihat konsentrasi untuk melihat aktivitas seksual, intromission dan intromission frekuensi. Analisis data secara statistik dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan hasil di antara pelakuan perhubungan. Data yang diperoleh diolah dengan penggunaan program penggunaan data statistik SPSS 22 yang meliputi uji normalitas, homogenitas, parametrik. Kemudian jika hasil data menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat dilanjutkan dengan uji multiple compression tipe LSD. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.